Oke, balik lagi bersama gue di Fabris Gaming Channel. Dan untuk di video kali ini gue akan bahas satu buah device yang cukup fresh lah ya, cukup baru masuk. Sebenarnya brandnya udah banyak dikenal, tapi dikenalnya sama RDA-nya. Dan ya dia yang cukup terkenal lah ya. Apa itu? Yaitu kita akan bahas FOB IO. Ya jujur dia pernah bikin sejenis lah kayak gini, tapi nggak se-hype RDA-nya. Tapi apakah ini akan bisa menggantikan RDA? Apakah bisa sepamor yang lainnya? Kita bahas aja, yuk langsung. Oke, jadi ini dia penampakannya. Sorry gue balik. Ini kita buka dulu ya. Soalnya ada something di depan. Jadi ya, gua nggak mau liatin depannya dulu. Gua akan liatin dulu nih bagian belakangnya. Setelah kita buka, baru gua akan balik. Oke. Ya, ini dia bagian depannya. Dan di sini kotaknya menurut gue cukup bagus ya. Ada kayak gambar-gambar belakangnya gitu dengan logo Edifican. Di sini dia ada kayak tali pengaman lah, tali pengaman gitu bisa mobil. Kita pikirkan dulu. Oh ya, di sini ada authentication ya. Jadi di bagian belt ini ada authentication. Di sini ada tulisan distributed by Vepan. Gue dapet yang warna Kisa Green. Jadi warnanya itu warna hijau gitu. Ya, itu aja di beltnya. Terus di sini ada tulisan FOB IO. Belakangnya polos. Biasanya tuh harusnya di sini ada tulisan ya, package content segala macam. Terus di sini sebelahnya sama, atasnya kosong, bawahnya kosong juga. Cuma di sini yang unik adalah ini kalau bisa gua geser, ini ada bunyi. Jadi kayak ada bunyi gundu di dalam. Gua nggak tahu sih di dalamnya ada apa, karena gua belum buka. Gua pengen buka bareng-bareng sama kalian. Kita buka aja langsung, yuk. Kita unboxing. Sini. Kira-kira ada apa sih? Kok bisa ada suara gundu-gunduan nih, by the way? Kita buka. Oke, disambut dengan paper tulisan FOB IO. Nah, di sini ada keterangannya ya. Adjustable 80 watt. Nah, adjustable 1 sampai 80. Jadi powernya itu mulai startnya itu dari 1 sampai 80. Terus ada drip tip, ada cartridge, LCD screen, edge key, substantion key. I don't know what it's. Terus DIY call atomizer. Jadi dia udah sama RDA ya. Jadi udah lengkap lah bahasanya. Oke, baterainya dia pakai 18650 baterai standar. Terus di sini ada operation guide-nya. Nah, press add key and or subtract key itu ensures or this is the output power. Jadi plus minus ya, biasa seperti biasa. Terus firing button sama plus minus itu untuk ganti screen color. Wow, berarti screen colornya banyak warna nih. Oke, kita pindahin dulu. Nah, ini dia device-nya. Jujur, kalau gue pribadi gue nggak terlalu suka ya warna hijau sama merahnya ini. Gue lebih pilih ini warna hitam lah sekalian. Kalau gue pribadi ya, ini gue nggak terlalu suka sama warna merahnya ini, kayak nanggung gitu. Karena ininya hitam, ininya hijau, ininya merah, jadi terlalu rame buat gue, kurang. Nah, ini dia tampilan depannya. Sebenarnya cukup simpel, tampilannya cukup simpel. Mirip sama ya brand sebelah lah ya, nggak harus gue sebutin. Oke, nah di sini ada Type C untuk charging, layar, tombol plus minus, firing button. Sebelah sini nggak ada, kosong. Oh, di sini udah ada sesuatu aja nih.
Oke, kita buka saja. Oke, nah jadi ini dia penyebabnya kenapa baterai bunyi kotok-kotok kayak gundu. Ya ini di sini. Jadi ya kurang lebih ginilah harusnya. Nah, ya gua nggak tahu sih kenapa bisa copot. Mungkin lagi dicek, mungkin bisa jadi. Bagian bawahnya biasa aja. Terus di sini ada serial numbernya. Nah ini backdoornya itu bahannya tuh akrilik dan ini cukup tebal ya akriliknya. Oke lah, masih oke lah. Oke, kita ke bagian atas. Bagian atasnya ini ya mengingatkan gue tuh sama ya sebuah Aiyo juga ya. Dari sini drip tipnya menurut gue drip tipnya agak aneh ya. Nah tuh drip tipnya tuh kayak ada garis bulat terus garis lagi. Ya kurang lebih begitulah bentukan drip tipnya. Ini sumpah sih ini gue baru kali ngeliat drip tip begini, aneh banget. Menurut gue sih aneh ya, tapi nggak tahu apakah nanti morpisnya itu cukup enak atau enggak. Dan di sini dia nggak integrated ya. Dia biasa aja, maksudnya ya kayak drip tip 510 pada umumnya gitu. Oke, gua mau buka dulu. Jadi kita buka pakai kunci aja lah. Oke, udah kendor. Gua buka langsung aja begini. Gue lupa itu key gua dari mana ya. Oke, kita lihat dia nutnya tuh yang seperti apa modelnya. Oke, ya nutnya kayak gini, kayak boro pada umumnya. Kalau ada Aiyo yang mirip sama yang sebelahan ada gitu. Nah ini kebetulan nutnya seperti boro pada umumnya. Jadi kalau kalian beli integrated drip tip mungkin cari yang kayak gini. Oke, kita lanjut ke tanknya. Nah tanknya ini mirip seperti boro-boro yang suka kalian cari-cari itu loh ya. Apa sih namanya? Gue lupa. Ya pokoknya itulah. Di slide ini ya segini tebalnya, umum lah ya. Kita lihat RBA nya. Nah kita bongkar dulu sebelum kita lanjut ke bagian yang dalam. Ini cara bukanya ditarik aja deh. Nah cendanya, ini boro tanknya, kita buka decknya. Nah decknya ya menurut gua standar lah ya, maksudnya sama boro-boro yang lain ya hampir sama. Jadi mungkin ini akan lebih mudah untuk nge-build ya. Oke, kita lihat apakah di sini dia langsung jadi satu. Ya jadi satu ya guys. Nah ini yang gua nggak suka mungkin ya. Jadi bawah ini nggak ada buat kayak gigitan gitu. Jadi nggak ada apa namanya buat gripnya tuh kayak kurang gitu. Jadi kalau misalnya kalian build kondisinya basah ini akan agak licin ya. Ya umum decknya, bagian dalamnya ya cukup ngedum lah ya bagian dalamnya. Oke, gue udah bahas. Oh ini RBA ya emang RBA sih bener. Ini dia. Nah sistemnya tuh baut kayak gini. Nah kalau baut kayak gini biasanya dia apa ya, nyatu sama decknya. Jadi kalau kalian mau ganti ini, usahain kalau bisa sih, kalau saran gue mending ganti pas kalian ganti coil sekalian. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 jenis di sini. Nah ini gue tunjukin gini aja. Ada 4, 1,5, 2, 2,5, 3 sama 3,5. Cukup lengkap ya. Bahkan menurut gue ini termasuk yang lengkap banget mungkin di antara beberapa device
atau RBA atau IO yang pernah gua buka, airflow-nya ini paling lengkap sih, semuanya ada. Nice, kita taruh dulu di sini. Airflow nggak harus ditunjukin lah ya segede apa. Kita buka di sini, kita dapat spare ya, o-ring, terus apa namanya, seal untuk di boro kalian ini, seal karet-karetan dan lain sebagainya ya. Itu aja penampilannya, isi dalam boxnya. Gua akan coba untuk 4 dulu sih. Jadi ini settingan bawaan ya guys, tapi kayaknya kurang asik nih. Gimana kalau kita coba langsung powernya kayak apa sih? Gue udah ada RBA yang udah gue setting sih, jadi kita bisa langsung cobain powernya. Di sini dia pakai 18650 ya. Gue pakai ini aja deh. Gue pakai baterainya VTC. Harusnya ini cukup lah ya. Nah tuh hijau semua, makan dah tuh hijau. Jadi butuh hijau gue nih besok kayaknya. Oke. Dan di sini uniknya adalah panelnya tuh bolong. Sebenarnya nggak unik juga sih, ya lucu aja gitu ngeliat panel bolong. Oke. Ini kalau gue pasang semua, gua pilih satu semua. Oke, sip. Nah penampilannya gini. Nah ini dia penampilannya untuk UI nya ya, user interface nya ya kurang lebih kayak gini lah ya. Coba gue gelapin dulu. Oh nggak bisa digelapin guys. Ya udah lah ya, pokoknya gitulah ya. Di sini gue dapet OHM nya cukup tinggi ya, padahal gue pakai alien ini. Ini 047 untuk OHM-nya. Terus di sini ada pilihan warna di bagian bawah sini. Ada wattage, ada puff second ya, puff timer. Terus ada volt, ada jumlah puff kalian tuh udah berapa. Kita coba plus minus. Oh salah. Lock wattage. Jadi kalau kalian pencet plus minus barengan itu lock wattage. Kalau misalkan gue pencet plus sama firing, gue bisa ganti color. Nah karena gue hijau jadi gue pakai gak di hijau ini di sini. Payah nih. Karena kalau ada hijau oke juga sih. Plus minus sorry, firing dan minus nggak terjadi apa-apa. Gua amatin dulu tuh 2 3 4 5. Nah kita lihat kalau misalkan dia nyala animasinya kayak apa. 1 2 3 4 5. Apakah ada animasi? Oh ada. LCXOS 1.1. Apakah mungkin ada update firmware nantinya? Nggak tahu. Dari sini gua dapat omnya 4 lagi nih. Kita naikin di enggak ketinggian 40, 37 lah ya. Oke. Ya secara power oke lah ya, nggak terlalu menggebu-gebu banget sih, enggak sih. Kalau airflow ya jangan ditanya lah ya, kondisionalnya begini airflow udah pasti lancar banget sih. Oke. Ya lumayan oke powernya, bukan tipikal yang bener-bener powerful banget itu, enggak sih. Kita lihat. Oh mungkin gua harus pakai ini kali ya, apa inian bawaannya mungkin ya. Coba deh pakai bawaannya deh ya. Gua nggak tahu ya apakah ini ngaruh atau enggak.
Tapi ya biasanya beda inian, beda lagi kasusnya. Takutnya nggak benar-benar apa ya namanya, nggak bener-bener napak gitu loh. Plus minusnya tuh kayak nggak bener-bener napak. Tapi ya emang kekurangannya di device bentuk kayak gini tuh, kalian bukan nggak bisa ya, kalau kalian nggak pakai integrated gitu rada susah juga emang ya. Oke, gue dapet 039, kita pakai tutupnya, kita dengarkan. Ya powernya oke lah, maksudnya bukan yang jelek banget gitu, enggak sih, tapi powernya masih termasuk oke. Karena ya segi power, segi tampilan udah kalian lihat semua. Terus juga kayaknya itu aja yang bisa gue tunjukin ya di tampak dekatnya. Gue akan build dan gue akan cobain juga RBA nya bakal seperti apa. Yuk. Oke, gue udah siap, udah ada mod, kita coiling. Sebenarnya kalau yang kayak beginian itu mungkin gua rada-rada kurang sukanya tuh, dia itu kayak apa ya, ditancapin ke mod itu rada susah sih. Tapi kalau misalkan kalian baru iya susah, tapi kalau misalkan udah terbiasa nggak terlalu sih. Oke, di sini dia pakainya kayaknya ini ya, apa, kunci L. Ya gue nggak mau ribet nyari, jadi gue pakai bawaan aja lah ya. Nggak apa-apa dong pakai bawaan ya kan, biar ya mungkin lebih pas gitu. Karena gue nggak punya banyak kunci L, jadi kita bongkar aja, kita kunci L nya aja. Nah nih, ini kunci L nya kunci L kecil ya, dan sebenarnya kalau untuk tipikal RBA pakai kunci L itu jujur li, sebenarnya gue tuh kurang suka ya, karena gue takutnya tuh gampang dol aja gitu. Nah udah kebuka, kita ambil coil. Oke, udah kepasang, udah oke lah ya, udah di tengah, udah pas bentuknya. Nah sekarang kita preheat dulu, ini di 025 oke lah, karena gue dapat 0,22 tinggi banget ya. Udah oke lah ya, udah lumayan, udah di tengah. Oke, sekarang kita working. Untuk kali ini gue pakai Kendoi karena belum ada kapas-kapasan yang masuk, jadi kita pakai yang kita punya aja. Oke. Oke, karena ini kayaknya udah cukup, gue mau tutup dulu pakai capnya. Nah, ini gue potong habis aja lah ya, karena nah gue perikatnya begitu aja lah. Nah cakep.
Gua mau pakai hari ini kita pakai kriminal karena ya jujur walaupun agak lengket ya menurut gua, buat gua sih, buat gua kualitas rasanya tuh menurut gua agak lengket gitu ya, lengket sirup lah, tapi masih enak untuk dinikmatin. Wow, ini tumpah nih, kita resap pakai tisuan. Oke. Kita dapat di 032. Oke. Pakai 24 udah kencang. Pakai 30 deh. Oke. Udah gua tetes biar liquidnya ngalir. Kita pasang ke boronnya. Oke. Sip. Nah, kalian perhatiin kalau kalian pasang bagian yang ini, itu bagian yang ada cekungan kayak gini tuh taruhnya di atas, jangan ini yang di atas ya, takutnya udah kalian pasang malah jadi nyangkut kan sayang ya. Oke, udah jadi, masih panas. Gua akuan dulu kacanya, kita langsung pasang di boronnya pas banget sih sebenarnya ya, walaupun ini bahannya besi sih sebenarnya bagusnya. Nah, bahannya besi bagus, untung bukan plastik. Oke. Udah gua pasang, udah gua drip, sekarang kita isi. Gak usah penuh lah ya, segini cukup lah ya, cukup lah ya. Oke ya, itu dia cara buildnya. Jujur menurut gue ini buildnya gampang, pakai banget, malah gampang banget ini dibandingin sama RBH yang gue punya. Ini jauh lebih gampang, jauh lebih mudah dibandingin RBH yang gue punya. Benar-benar ini gampang banget buildnya. Oke, sembari gue nunggu meresapnya liquid ke kapas, karena ya seperti kita kenal dia ini karakternya cukup lama untuk meresap. Kita balik ke posisi awal, yuk. Oke, jadi itu dia penampakannya dari FOB Ayo. Jujur gimana ya ngomongnya, ini tuh termasuk enak ya, handy, kecil gitu, dan ya lebih compact lah ya dibandingin beberapa Ayo yang gue punya gitu. Ini termasuk salah satu yang compact, dan ya gue belum dapat bocoran harganya berapa, cuma kalau perkiraan gue tuh mungkin di bawah 1,5. Menurut ini worth it sih, mungkin, tapi untuk final price nya gue belum dapat. Mungkin kisaran ya intinya di atas 1.000 lah, di atas 1.000, di atas 1 juta. Ini menurut gue harusnya jadi salah satu yang worth it ya untuk kalian punya gitu, terutama kalau misalnya kalian itu emang koleksi Ayo. Ini salah satu yang harus kalian punya sih. Secara desain juga nggak norak-norak amat, tapi kalau misalkan gue saran, mendingan ambil yang hitam atau yang biru, itu lebih oke sih. Kalau hijau ini ya gue nggak suka apa tombol merahnya sih. Udah itu aja. Oke, gimana soal RBA nya? Kita cobain aja langsung yuk. Oke. Anjing, gue gak bisa berhenti anjir, sialan. Oke, stop dulu.
Surprisingly ini enak. RBA-nya ini termasuk yang enak, bornya ini termasuk yang enak. Mirip sama beberapa RBA yang udah banyak berseliweran. Ini termasuk yang enak kalau menurut gue. Manisnya dapet, TH oke lah, nggak terlalu ngeboost TH banget. Mungkin karena gue pakai 4 ya, jadi airflow-nya tuh lebih banyak gitu. Flavoring cukup bisa gue pecah lah, maksudnya gue masih bisa mendeskripsikannya layernya apa aja gitu. Ini termasuk oke sih, tapi gue belum banyak nemuin apa yang gue suka dan gue nggak suka. Yang gue nggak suka itu untuk saat ini secara desain looksnya oke, tapi tombol merahnya gue kurang suka. Mungkin teman-teman yang biasa bikin panel-panel gitu, panel-panel atau mungkin tombol-tombol, bisa lah dibikin buat ini. Gampang lah, hampir mirip sama brand sebelah, hampir mirip. Terus yang kedua adalah drip tipnya. Menurut gue ini drip tipnya aneh, bahkan bisa gue bilang ya drip tipnya murahan, seriously. Ini drip tipnya murahan, bahkan gue bisa bilang ini bahannya tuh sama kayak bahan buat sedotan. Walaupun lucunya kalau misalnya kalian beli ini drip tipnya pasti kalian ganti juga kan, sama aja. Jadi dua poin itu yang menurut gue tuh untuk secara desain kurang oke. Di sini menurut gue harusnya customizable ya. Jadi panel ini bisa kalian ganti, ini bisa kalian ganti, tombol ini bisa kalian ganti, terus ini bisa kalian ganti mungkin pakai apa yang lain gitu. Borotengnya kalian tinggal ganti pakai boroteng yang kalian suka. Dan sama panel ini mungkin bisa diganti juga ya. Bisa sih, harusnya ini bisa diganti sih. Mungkin jadi bening gitu atau apalah. Ya menurut gua oke aja lah. Terus harusnya ini gua sih lebih prefer ini dikasih apa ya, penutup mungkin ya. Penutup jadi kelihatannya jadi lebih clean gitu. Ya itu aja yang gua bisa bahas dari FOB IO. Menurut gue ini udah oke banget sih. Secara desain udah oke, secara looks juga udah oke. Secara flavoring, RBA-nya, bawaan ini termasuk yang oke, salah satu yang oke. Bahkan mungkin ini akan jadi daily user gue mungkin ya. Karena ini termasuk, jujur ini termasuk enak. Kalau gue bandingin sama RBA yang gue punya, ini termasuk salah satu yang enak. Bahkan ya gue termasuk suka gitu. Ya itu aja pembahasan gue tentang FOB IO. Mungkin gue akan review lagi, mungkin gue akan bikin video reviewnya kurang lebih sekitar 2 mingguan atau mungkin tunggu tanggal launchingnya aja kali ya. See you next video. Come ahead and bye bye. Gak bisa enak kayak anjir, sialan. Layar dapat, manis dapat, teh oke lah, nggak terlalu yang nyikrap banget. Tapi ini enak, sialan.